Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup di hari ini. Kami boleh bertemu lagi pada kesempatan ini dan hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami dalam Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami boleh paham, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau maksudkan melalui firman hidup ini, melalui firman Tuhan ini untuk kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Bagilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan tema untuk minggu ini adalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30 dengan tema Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, kitab Roma ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus berkenaan dengan manusia yang dibenarkan oleh Allah. Nah, selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan penderitaan. Penderitaan tentang hal apa saja. Berhubungan dengan orang lain, masalah-masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Pokoknya, selagi kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan pernah bebas dari masalah-masalah kehidupan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Apalagi kita sudah jatuh dalam dosa dan hidup dalam kengerian. Dan kesalahan-kesalahan akan berujung pada kebinasaan. Di ayat 18 disebutkan bahwa, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan-penderitaan yang dialami kita manusia oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa
tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Jadi boleh dikatakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami belumlah terlalu berat jika kita membandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Itu berarti bahwa di dalam kita hidup di dunia ini, tidak ada jaminan bahwa kalau kita adalah anak Tuhan, tidak akan mengalami kesulitan dan kesusahan, pergumulan, tantangan, kesakitan, kecelakaan, kemiskinan. Tidak ada jaminan. Semua kita, orang percaya ataupun yang tidak percaya kepada Kristus, pasti akan mengalami apa yang namanya penderitaan. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disetarakan dengan kemuliaan yang akan kita dapati nanti. Kemuliaan nanti, yaitu kalau Yesus datang kedua kali. Kalau terjadi penghukuman atas dunia ini. Dan orang-orang percaya akan ada di surga. Orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Yesus. Tapi itu terjadi nanti. Selagi kita hidup dalam dunia ini, kita mengikuti Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tidak menjadi sesuatu yang membuat kita bebas dari mengalami penderitaan dalam hidup. Penderitaan dapat terjadi kepada orang percaya. Itu memaksudkan bahwa ikut Tuhan pun ada penderitaan. Kita bisa saja dalam penderitaan itu bisa menjadi rapuh. Kita bisa menjadi putus asa. Kita bisa saja tidak melihat jalan keluar. Dunia juga yang tidak mengenal Yesus mengalami penderitaan. Bedanya adalah orang percaya yang mengalami penderitaan itu punya pengharapan. Pengharapannya adalah akan ada kekekalan. Pengharapannya adalah orang percaya akan dibawa pada suatu kemuliaan ketika Kristus datang kembali. Ini menjadi suatu penghiburan dan kekuatan untuk tidak menyerah kepada penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Orang-orang dunia mengalami penderitaan yang sama, tetapi mereka yang tidak percaya kepada Kristus tidak ada pengharapan di dalam Kristus. Tidak ada penghiburan, tidak ada jalan keluar seperti orang-orang percaya kepada Kristus mendapatkan penghiburan bahwa belum seberapa penderitaan yang kita alami dalam dunia ini dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima sebagai orang percaya yang setia dan taat, termasuk kesetiaan menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Kalau kita mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidup ini, biarkanlah kita tetap memiliki pengharapan dalam Yesus yang akan membuat kita kuat menghadapinya dan melewati semua itu. Karena pengharapan di dalam Kristus itu, karena pengharapan itu hanya terjadi dalam Yesus Kristus. Tapi pengharapan tentang datangnya kemuliaan yang akan Tuhan berikan itu memang belum kita lihat. Kita belum melihat sorga itu. Kita belum melihat kekekalan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam sorga yang baka. Tapi semua makhluk sudah rindu untuk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, ayat 19. Ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Maksudnya manusia akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi penderitaan itu adalah sebuah belenggu atau perbudakan. Tetapi orang yang bertahan dalam Tuhan akan dimerdekakan dan mendapatkan kemuliaan anak-anak Allah.
Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, Paulus menggambarkan pengharapan itu seperti perempuan yang sementara mengalami sakit bersalin. Sakit bersalin yang dialami oleh perempuan yang mengandung itu penderitaan yang luar biasa. Dia bergumul tentang hidupnya, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya sebagai seorang yang sakit bersalin. Ayat 22. Sama-sama merasa sakit bersalin. Ada pergumulan, sakit, kesakitan, penderitaan karena menahan sakit bersalin, penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita perhatikan bahwa orang yang diibaratkan seperti perempuan yang sakit bersalin ini, walaupun dia sementara sakit bersalin, dia bisa menahan semua itu, penderitaan itu yang luar biasa. Mengapa dia bisa bertahan dalam penderitaannya? Karena ada pengharapan. Pengharapannya adalah karena ia akan melihat anaknya nanti lahir. Dan ia akan menimang anak yang akan dilahirkan itu. Sehingga penderitaan sakit bersalin itu tidak membuat ia kehilangan harapan. Justru dalam penderitaan, dalam sakitnya, akan membuat ia bergairah. Maka sekalipun ia menderita sakit bersalin yang dihadapinya dalam perjuangan, seorang ibu memiliki harapan yang besar bahwa penderitaannya itu belum seberapa. Sampai kemudian dia melihat anak atau bayi itu dilahirkan nanti. Dia memiliki pengharapan bahwa anaknya nanti akan lahir, dan karena itu sakit bersalin ini dapat dia tahan, dapat dia hadapi, dan dia berjuang melewati semua itu. Karena apa? Karena ada pengharapan. Pengharapan sebagai anak-anak Allah demikian. Bertahan dalam penderitaan, berjuang untuk menghadapinya karena tahu bahwa akan ada kemuliaan yang dinyatakan. Sehingga sakit itu, penderitaan itu tidak seberapa dibandingkan nanti akan melihat anak atau bayi yang dilahirkan. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang percaya dalam Kristus. Sementara ini mengeluh karena penderitaan, mengeluh karena kesakitan, tetapi tahu bahwa di balik itu ada pengharapan yang besar, kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan Allah. Dari beberapa ayat di sini, ayat 18 sampai dengan 22, bahkan ayat 23, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah janjikan kemudahan dalam hidup. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa hidup ini tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Seperti yang lagu tak pernah Tuhan janji. Hidupmu takkan ada durinya. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Ia memberikan kekuatan untuk melewati kesulitan dan penderitaan. Tuhan tidak menjanjikan hidup selalu mulus, tetapi Tuhan menjanjikan pertolongan, kemampuan untuk menghadapi hidup dalam kesulitan. Hidup di dunia ini, kita akan menghadapi persoalan demi persoalan. Baik persoalan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami dan istri, kakak beradik, saudara bersaudara, anak-anak, maupun persoalan di luar rumah kita, dengan orang lain, dengan jemaat, dengan masyarakat, dengan siapa saja yang kita bertemu di luar rumah kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam organisasi, dalam hidup ini,
akan kita jalani bukan tanpa persoalan. Jangan kita berkata bahwa kita sudah lama jadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, setia, melayani Dia, memberi. Jangan kita percaya bahwa hidup sebagai orang beriman, lalu kita bebas dari kesulitan. Jangan pun berkata bahwa kesulitan datang kepada kita dan orang lain karena kita tidak hidup dalam iman. Karena kita tidak sungguh-sungguh beriman, lalu kita mendapatkan kesulitan. Jangan bilang bahwa hidup sebagai orang percaya kita tidak akan mengalami kesulitan, tantangan, kecelakaan, kepahitan. Itu pengertian yang salah. Seolah-olah kita hidup dalam Kristus, maka kita bebas, tidak pernah akan mengalami kesulitan dalam hidup. Tidak. Kesulitan, tantangan, ujian dalam hidup dialami oleh siapa saja, baik orang yang mengenal Tuhan Yesus ataupun orang-orang dunia ini yang belum mengenal Tuhan Yesus, akan menghadapan dengan penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Kita bisa melihat kehidupan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam hidupnya, kesaksiannya di 2 Korintus pasal 11, kita baca ayat 23 sampai 26. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan banyak hal-hal lain lagi yang dia tidak sebutkan. Ayat 29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah itu Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Nah, ini kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11. Bahwa dia orang beriman yang taat dan setia kepada Tuhan. Tidak bebas dari apa yang disebut pergumulan, ujian-ujian kehidupan, justru dia mengalaminya lebih dari kita. Contoh yang lain adalah Ayub. Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta kekayaannya, kehilangan kesehatannya. Tapi Ayub tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Mereka adalah 2 contoh orang-orang beriman, belum contoh-contoh yang lain. Bahwa sekalipun mereka orang beriman, percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, mereka pun mengalami apa yang disebut dengan ujian, cobaan, tantangan, pergumulan, penderitaan. Tapi mereka tetap hidup dalam Tuhan dengan sukacita. Mereka masih punya pengharapan. Dan justru karena pengharapan akan Kristus akan memberikan kemuliaan yang besar, maka penderitaan itu mereka hadapi. Mereka tekun menghadapinya. Kekuatannya ada dalam pengharapan. Maka kita ingat firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bersukacitalah senantiasa dalam Kristus. Bersukacitalah senantiasa, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, inilah yang harusnya ada terjadi pada hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Itu yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang dunia ini. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mati dan dimatikan oleh penderitaan. Justru dalam penderitaan mereka bersukacita karena ada pengharapan dalam hidup dalam kekekalan.
Ini sebuah kebenaran. Kebenaran yang harus kita pegang, kebenaran yang harus kita pertahankan. Penderitaan, tantangan, dan ujian bukan apa-apa. Belum seberapa dibanding dengan pengharapan akan kemuliaan Allah. Tetapi sementara kita menunggu kemuliaan Allah itu, ada waktu di mana kita harus terus kuat menghadapi penderitaan, tantangan, dan ujian. Sehingga kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan akal budi, tidak kehilangan iman di dalam menghadapi hidup, di dalam menghadapi kesulitan hidup. Secara dunia kita bisa gila menghadapi penderitaan dan tantangan, karena tidak ada di antara kita yang bebas dari tantangan kehidupan. Tapi iman kita kepada Kristus memberi pengharapan. Apa yang membuat kita tertekan dalam hidup ini, kita tahu bahwa ada Tuhan dengan janji-janjinya yang dapat memberi kita kekuatan dan pertolongan. Dan ada saatnya Bapak Ibu Saudara, ketika beban melanda hidup kita, bisa saja kita sudah tidak tahu arah dan tujuan, apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai ada yang berdoa pun tidak tahu harus bilang apa kepada Tuhan. Saking beratnya pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Apalagi kalau penderitaan itu beruntun-runtun terjadi dalam hidup kita. Kita seperti tidak berdaya. Bahkan kita dalam situasi itu bisa kehilangan pengharapan. Disitulah justru orang beriman akan diuji. Apakah pengharapan dalam Kristus akan tetap ada dalam hidupnya, ataukah dengan ujian yang bertubi-tubi seorang percaya akan kehilangan pengharapan dalam Kristus. Maka ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mau menyaksikan bahwa pengharapan itu adalah nanti. Harapan terjadinya kemuliaan Tuhan nanti. Kalau sudah sekarang, sudah ada, itu berarti bukan pengharapan. Pengharapan adalah jauh ke depan. Ayat 25. Sehingga ketika kita menantikan apa yang akan Tuhan buat, dalam masa-masa penantian itu kita membangun iman, membangun hidup dalam Tuhan tetap terjaga. Sehingga ketika apa yang disebutkan dalam ayat 18, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, itu tetap menjadi sesuatu yang membuat kita tetap bersemangat dalam hidup, walaupun mengalami goncangan. Kata Rasul Paulus di sini bahwa kalau pengharapan itu sudah kita lihat, itu bukan lagi pengharapan. Tetapi kalau belum, maka kita akan menantinya dengan tekun. Nah, tekun di sini berarti kita terus menjaga hidup kita, keimanan kita. Walaupun terkadang dikatakan tadi bahwa orang yang tertekan dalam hidupnya karena saking banyaknya masalah, sampai-sampai dia tidak tahu lagi bagaimana harus berkata-kata dalam doa kepada Tuhan. Bahkan hanya berdiam diri. Ayat 27, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu berdoa. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu yang akan membantu kita untuk berdoa kepada Allah Bapa. Walaupun seringkali kita tidak lagi tahu untuk berkata-kata apa, tapi Roh akan membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak kita bisa ucapkan, tapi kita bisa membangun hubungan dalam Tuhan, walaupun tidak berkata-kata. Hanya dalam Dia, Roh itulah. Roh Allah akan membantu, Roh Kudus akan membantu untuk kita berbicara kepada Allah, meskipun dalam keadaan diam. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan Allah juga yang menyelidiki hati nurani kita, Dia juga berdoa untuk kita orang-orang kudusnya. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28 ini menjadi tema juga, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya bahwa
Allah juga dapat bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, dalam segala keadaan apa saja yang menimpa kita. Keadaan yang buruk sekalipun yang menimpa kita, Allah dapat bekerja melalui keadaan itu dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam penderitaan pun Allah bisa pakai untuk Ia mengubahkan itu menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Nah, ayat 28 ini mengingatkan kita kepada kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian, bahwa Yusuf juga berkata kepada saudara-saudaranya, "Kamu mereka-reka kejahatan terhadap aku. Tetapi Allah memakai semua kejahatan mereka untuk kebaikan." Di dalam rencana-rencana jahat saudara-saudaranya, Tuhan pakai semua itu untuk menolong bangsa Israel dan termasuk keluarga Yakub, saudara-saudara Yusuf, menolong mereka bebas dari kelaparan. Itu yang dimaksudkan di ayat 28. Bahwa di dalam penderitaan dan pergumulan hidup kita pun, Allah dapat bekerja dengan caranya untuk mengubahkan segala yang tidak baik menjadi baik bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Allah. Artinya, tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah campur tangan dalam setiap hidup orang percaya. Kita memang tidak berdaya kalau mengalami ujian dalam hidup, tapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Orang yang beriman akan diuji harapannya melalui perkara-perkara sulit, pergumulan, tantangan. Apakah harapannya itu akan hilang, ataukah ia tetap bertahan di dalam kesetiaannya mengikuti Tuhan? Penderitaan yang berat mendapatkan pengharapan akan kekuatan Allah yang besar. Sebab Allah memimpin kita bukan untuk membiarkan kita. Allah mengizinkan semua kesulitan hidup kita alami. Akan membuat kita untuk selalu merenung bagaimana membawa hidup kita dan bagaimana mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah, dan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, sehingga itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kekuatan terbesar kita dalam menjalani hidup adalah pengharapan dalam Tuhan. Allah yang sudah memanggil kita dan memilih kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dibentuk melalui penderitaan dan tantangan hidup, supaya kita yang dari awal dipilihnya, itu juga kita akan dimuliakannya. Maka tetap bangun harapan dalam Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Justru dalam penderitaan dan kesulitan hidup, di sana ada kebaikan dan rencana indah Tuhan, yang barangkali kita belum tahu dan mengerti apa Tuhan punya rencana untuk kita. Tetapi orang yang tetap setia kepada Tuhan akan memahami maksud daripada rencana Allah. Rencana Allah itu selalu mengandung kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Kembali di ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Keyakinan Rasul Paulus bahwa penderitaan-penderitaan ini yang kita alami tidak seberapa, belum seberapa, sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Allah mau nyatakan, kemuliaan yang mengangkat kita dalam kemuliaan, memberi tempat yang bakal surga yang kekal bagi kita yang bertahan dalam penderitaan. Firman ini jadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan
dengan segala proses-proses hidup yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Mari tetap hidup dalam pengharapan dalam Tuhan, karena semua dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Kuatkan dan teguhkan hati kita, melangkah dengan iman. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, menopang kita. Dia selalu punya rencana yang baik buat kita semua. Orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas firman, kebenaran, pencerahan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga memberi kekuatan kepada kami semua untuk taat dan setia kepadamu. Bertahan dalam penderitaan, memandang kepada Tuhan Yesus, melayani Engkau dengan setia, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.